10 Sari Nasihat Bunda Suci Huangmu, bagian ke-8. Sejak dahulu kala, Tuhan sering memberi kurnia kemujizatan. Demikian juga di saat pelintasan secara umum 3 alam loka, di mana bencana yang dahsyat bakal terjadi sekarang ini. Tuhan membuka kesempatan kepada umat manusia yang benar-benar berhati luhur. Tiga Buddha dalam pesta agung nanti akan menyeleksi siapa yang patut diangkat sebagai dewa dan atau Buddha. Yang terpilih akan menikmati kedudukan mulia nan abadi di surga. Memberikan nasihat ke-8 sungguh membuat hati Bunda sedih sekali. Melihat anak-anakku semuanya tak dapat menyadari kepalsuan dunia fana. Rela menderita, membanting tulang siang dan malam demi mengejar kesenangan yang semu. Terhadap Tao yang sejati, tak ada waktu untuk menghayati secara tekun. Hanya ditanggapi sepintas lalu saja. Mereka umumnya telah terpesona kenikmatan duniawi, sehingga mengabaikan nasihat para dewa dan para Buddha, bertindak melanggar aturan Tuhan. Tak sedikit imannya lemah, takut menghadapi cobaan. Sejak dahulu kala, membina diri dengan Tao yang sejati pasti mengalami macam-macam ujian. Maksud dari ujian tersebut ialah ingin mengetahui yang bersangkutan apakah hatinya benar-benar bersih dan semangatnya pantang mundur. Ibarat batu kumala, bila tidak dipahat dan digosok, tak bakal menjadi benda yang berharga. Demikian juga logam emas yang murni juga harus mengalami berkali-kali peleburan dan ditempa, baru dapat memancarkan sinar kencananya yang indah. Diumpamakan sebuah pohon yang akan dijadikan soko bangunan, maka ranting-rantingnya yang tak berguna harus dipotong bersih. Sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi ingin kokoh, maka pondasinya harus benar-benar prima. Manusia pun pada prinsipnya juga sama. Semakin sering mengalami rintangan, maka semakin banyak pengalaman dan kepandaian yang diperoleh. Anak dalam keluarga yang miskin baru dapat membuktikan kebaktian yang murni kepada orang tuanya. Pejabat yang berada di dalam sebuah negara yang genting baru dapat membuktikan kesetiaannya yang tulus kepada negaranya. Rumput yang kokoh baru dapat menyongsong hembusan angin yang keras. Bila tak diuji, maka tak tahu murni atau palsu. Orang yang membina diri dengan Tao bukan 1-2 saja yang mengalami ujian berat, contohnya banyak sekali.
tak mungkin dapat dihitung dengan jari. Seperti Chiang Tai-kung, sebelum diangkat menjadi menteri, beliau berjualan mie. Ia mengalami macam-macam kemalangan dan ujian berat. Namun, semangatnya tetap teguh. Raja Chow Bun Ong pernah ditawan musuh dan dicebloskan ke dalam penjara selama 7 tahun lamanya. Ia menyadari bahwa ini semua adalah takdir yang harus dijalani. Demikian juga Nabi Konghucu. Semasa hidupnya juga mengalami banyak penderitaan. Sewaktu beliau menyebarkan ajarannya ke negara Song dan negara Wei, ditangkap oleh aparat setempat. Dan memporak-porandakan mimbar kayu yang biasa digunakan Konghucu memberi ceramah. Kemudian, sewaktu berkelana di antara perbatasan negara Chen dan Cai, ia dan muridnya terkurung di sana sehingga kelaparan selama 7 hari lamanya. Waktu itu, semua orang memandang sinis kepada Nabi Konghucu, menuduhnya sudah tidak waras lagi. Tokoh suci Chiu Changchun dulu waktu membina diri juga mengalami penderitaan yang sangat berat. Ia pernah hampir mati kelaparan 8 kali banyaknya. Namun imannya tetap tak berubah. Bodhisattva Dewi Kuan Im dulu sewaktu masih berstatus putri raja, demi membina diri atau Siu Tao, pernah mengalami siksaan yang keji dari ayahnya. Tokoh suci wanita Sun Pu-er sewaktu membina diri, ia dengan sengaja menuangkan minyak yang mendidih ke atas air, kemudian mendekatkan wajahnya supaya mukanya yang cantik luka dan cacat. Bila dibandingkan cara membina Tao zaman dahulu dengan zaman sekarang, ujian yang dihadapi zaman sekarang jauh lebih ringan dan caranya juga lebih bebas. Tuhan hanya mau menguji kepada mereka yang berbakat besar dengan cobaan yang berat, supaya watak Budanya yang sejati dapat pulih ke wujud asalnya yang cemerlang. Dan demikianlah proses menuju puncak tangga sebagai dewi, dewa, atau Buddha. Bila dapat menghayati dan melaksanakan semua ini, akan mencapai kebahagiaan nan abadi. Ini semua adalah taktik jitu dan mengandung banyak arti yang diatur oleh Bunda atau Laumu. Ibarat di luarnya menciptakan angin ribut untuk mengelabuhi, tetapi di dalamnya mengandung cahaya yang terang benderang. Membina Tao
bila tidak ada ujian dan cobaan, maka semua oknum yang tabiatnya jelek akan mudah naik ke surga. Tak diuji, maka tak tahu siapa bijaksana atau bodoh, siapa sejati atau palsu, dan siapa yang berlapang dada merelakan orang lain menduduki tahta teratai di surga. Jangankan kedudukan di surga harus melalui ujian dan cobaan, ingin mendapatkan kedudukan di dunia saja juga harus melalui perjuangan yang ulet, sedikitnya 10 tahun lamanya. Banyak umat yang tidak mengerti makna yang terkandung tersebut, sehingga gagal di tengah jalan, membuat hati Bunda sangat sedih. Bunda menangis terseduh-seduh, tak terasa mengeluarkan air mata darah. Bahkan beberapa kali menulis surat ke tanah timur atau dunia. Surat susul menyusul disampaikan, tetapi berita kesadaran tak kunjung tiba. Mengapa berulang-ulang nasihat Bunda tidak dihiraukan? Perlu diketahui bahwa siapa saja yang menentang kehendak Tuhan pasti akan menderita di alam iblis. Sekali lagi, Bunda menyerukan, semoga anak-anakku segera sadar dan pulihkan watak sejati yang bersih cemerlang. Meskipun mengalami banyak ujian dan cobaan, hatinya tak perlu goyah. Pegang teguh ajaran Tao yang luhur sampai akhir hayatnya. Jika imannya kuat, iblis pasti tak berdaya, dan hatinya tentu merasa tenteram. Di zaman dahulu, bila ingin membina diri dengan Tao, harus mendaki gunung dan mengarungi lautan, meninggalkan harta dan rumah tangga, berkelana kemana-mana. Meskipun telah melewati ribuan gunung dan sungai, ajaran Tao yang sejati masih sulit diperoleh. Penderitaan yang diterima selama itu sulit sekali diutarakan. Kebulatan hati yang tak tergoyahkanlah baru dapat mengharukan orang suci datang memberi petunjuk, menguji apakah semangatnya teguh atau hanya sekedarnya saja. Kemudian baru mempersilahkan yang bersangkutan membina diri di tempat gua gunung terpencil. Setelah berbuat 3000 jasa, mengumpulkan 800 pahala, baru memperoleh kesempurnaan. Namun hanya menikmati kebahagiaan sementara di alam hawa sebagai sang suci saja. Berbeda sekali dengan zaman sekarang. Untuk mendapatkan Tao gampang sekali. Yaitu memperoleh dahulu, baru kemudian membinanya, dan dapat langsung mencapai kesempurnaan sejati. Ini semua disebabkan gentingnya zaman. Bila situasi tak mendesak, tentu ajaran Tao tak disebarluaskan secara umum.
Tuhan berwelas asih, memberi kemudahan kepada umatnya, sambil membina diri tanpa meninggalkan rumah tangganya. Mengingat gentingnya zaman, maka semuanya harus lebih mementingkan urusan surgawi daripada urusan duniawi. Membina diri dengan sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Bunda sekali lagi menulis surat nasihat dengan berlinang air mata darah yang penuh perasaan ini. Tujuannya tak lain mengharapkan anak-anakku dapat segera sadar. Nasihat ini bukan sekedar anjuran biasa yang sederhana. Ketahuilah bahwa hati Bunda sudah hancur, merisaukan kebandelan anak-anakku sekalian. Ingat dan sebarluaskan dharma yang sejati. Sampai di sini dahulu nasihat Bunda untuk memberi kesempatan istirahat kepada 3 unsur cerdik pandai atau sancai. Bunda akan segera melanjutkan nasihat berikutnya. Demikianlah 10 sari nasihat Bunda Suci Huangmu bagian ke-8. Semoga bermanfaat. Terima kasih.